Pernahkah kalian berpikir bagaimana Bali menjaga keindahan seni dan budayanya di tengah perkembangan yang pesat? Ya, semua hal tersebut sangat berhubungan dengan tiga konsep penyebab kedamaian hidup yang sering dikenal dengan Trihita Karana. Bersama saya, Chandra Mehta, kita akan membahas lebih lanjut mengenai konsep Trihita Karana. Tri berarti tiga, Hita berarti kesejahteraan atau kebahagiaan, dan Karana memiliki arti penyebab atau sebab. Jadi dapat kita simpulkan, Trihita Karana dapat diartikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan. Falsafah ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia melalui tiga aspek utama. Yang pertama, parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pilar ini menekankan pentingnya spiritualitas, nilai-nilai moral, etika dalam kehidupan. Manusia diajarkan untuk selalu bersyukur dan menghormati Sang Pencipta. Pawongan, hubungan manusia dengan sesama manusia. Pilar ini menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan gotong royong. Nilai-nilai seperti toleransi, kasih sayang, dan keadilan menjadi sangat penting dalam pilar ini. Pelemahan, hubungan manusia dengan alam sekitar. Pilar ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Manusia diajarkan untuk hidup selaras dengan alam, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, dan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Konsep Trihita Karana tidak hanya sebatas teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Bali. Adapun beberapa contoh penerapannya antara lain dalam upacara keagamaan. Upacara-upacara keagamaan di Bali seringkali melibatkan seluruh masyarakat, sehingga memperkuat hubungan sosial dan juga spiritual. Suba, sistem irigasi tradisional di Bali yang melibatkan pengelolaan air secara bersama-sama yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan hubungan harmonis dengan alam. Rumah adat, arsitektur rumah adat Bali dirancang dengan memperhatikan aspek spiritual dan juga lingkungan, seperti orientasi bangunan terhadap arah mata angin dan juga penggunaan bahan-bahan alami. Pelestarian budaya, masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur yang tercermin dalam berbagai seni, tarian, dan juga upacara adat. Ketika kita berbicara mengenai implementasi konsep parahyangan, tidak hanya membahas sebatas ritual, tetapi juga menyentuh aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Konsep ini menjadi landasan bagi masyarakat desa adat dalam membangun kehidupan yang harmonis, bermartabat, dan berkelanjutan. Contoh konkret implementasi konsep parahyangan di desa adat dapat kita lihat pada struktur desa adat dan pura. Kahyangan 3, setiap desa adat memiliki kompleks pura yang disebut Kahyangan 3, yang terdiri dari pura pusat, pura desa, dan pura dalam. Ketiga pura ini menjadi pusat spiritual dan menjadi tempat untuk memohon restu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat pura-pura lain selain Kahyangan 3 yang dipersembahkan untuk dewa-dewi tertentu atau untuk tujuan-tujuan yang khusus. Dapat kita lihat dalam upacara keagamaan. Yang pertama, konsep yatnya. Seluruh rangkaian upacara yatnya yang dilakukan oleh masyarakat desa adat
yang bertujuan untuk memohon berkah dan karunia dari Tuhan. Konsep odalan. Perayaan Hari Jadi Pura atau odalan merupakan momen penting untuk mempererat hubungan manusia dengan Tuhan dan juga sesama. Manusianya. Upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian juga merupakan bentuk persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita berbicara mengenai implementasi dalam konsep pawongan, dalam Trihita akan merujuk pada hubungan antar manusia. Dalam konteks adat Bali, implementasi konsep ini sangatlah kental dan menjadi pondasi bagi kehidupan sosial yang harmonis. Dapat kita lihat pada konsep gotong royong, di mana nilai gotong royong itu akan sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat desa adat. Kegiatan ngemban atau bekerja sama dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti membangun pura, memperbaiki jalan, atau membantu antar sesama. Konsep seket runa. Seket runa tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk kegiatan sosial, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar tentang arti sebuah kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Konsep ngayah. Tentu kita sudah tidak asing mengenai konsep ngayah. Pada saat upacara yatnya, tentu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan bersama seperti membuat upakara, mereresik, dan tentu tidak hanya hal itu. Pada saat upacara yatnya, tentu akan ada pementasan tari, baik itu tari wali, bebali, dan balih-balihan. Dalam ngayah akan sangat membangun rasa menyamebraya kita dan rasa tengah rasa yang tentu akan terbangun dengan sendirinya. Dalam implementasi konsep pelemahan, dalam Trihita akan merujuk pada hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Konsep pelemahan mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam dan menghargai semua ciptaan Tuhan. Implementasi konsep ini dalam desa adat Bali telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satunya dapat kita lihat pada sistem-sistem subak atau irigasi tradisional. Salah satu contoh paling nyata dari implementasi pelemahan. Subak tidak hanya berfungsi untuk mengairi sawah, tetapi juga sebagai wadah untuk musyawarah dan mufakat dalam mengelola sumber daya air. Sampai di sini, apakah kalian sudah mendalami pemahaman konsep Trihita Karana tersebut? Pemerintah Bali pun sudah mengimplementasikan ajaran Trihita Karana loh. Yuk, kita mulai jaga bersama kelestarian budaya Bali dengan Trihita Karana.